amar putusan memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan informasi berupa 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANRI. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh KPU. 4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh termohon. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner pada hari Jumat tanggal 21 November 2025 oleh Sawaludin selaku Ketua merangkap anggota Majelis Komisioner, Handoko Agung Saputro dan Gede Narayana selaku anggota Majelis Komisioner. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Victoria Vanessa selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Ketua Majelis Sawaludin, anggota Majelis Handoko Agung Saputro dan Gede Narayana, panitera pengganti Victoria Vanessa. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan keaslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Jakarta, Desember 2025, Panitra Nuni Purwanti. Seolah-olah tegar hakim-hakimnya berakhir seperti ini sudah terbiasa pada masa-masa akhir-akhir ini. Ya kan? Kami sangat kecewa karena fakta-fakta persidangan, ahli-ahli itu semua mendukung bahwa ada memang pelanggaran kelalaian yang dilakukan oleh ANRI. Bahkan ada dibacakan tadi pasal pidananya dan sebagainya, ya kan? Pasal 84, pasal 84 dan 88 dibacakan, ya kan? Bahwa itu ada sanksi pidana. Apalagi dokumen ijazah yang 2015 itu jelas adalah dokumen statis yang sudah tidak digunakan kembali, yang seharusnya disimpan oleh ANRI ternyata tidak disimpan oleh ANRI, dan rujukan di dalam proses-proses sebelumnya itu rujukan pada keputusan KPU yang sudah dibatalkan. Bagaimana rujukan-rujukan dalam proses itu merujuk ke suatu putusan sudah dibatalkan, tapi putusannya malah dengan menolak kami. Ya, biar masyarakat tahu, karena tiap hari, tiap sidang masyarakat mengikuti, ya kan? Tahu persis, dan Anda juga tahu, ya kan? Selama ini Anda persidangan, bagaimana situasi persidangan dan sebagainya. Mereka ngakui tidak menguasai, KPU tidak menyerahkan, yang sampai sekarang katanya masih dikuasai oleh KPU. Itu jelas pelanggaran undang-undang. Makanya saya juga heran kenapa hakim bisa memutuskan seperti ini, ya kan? Pada masa-masa yang rezim yang sudah berubah. Sekarang kan bukan Pak Jokowi lagi, ini kan Prabowo kan artinya. Nah, dalam penegakan hukum ini seharusnya ada reformasi, ya kan? Bukan reformasi itu bukan hanya pada kepolisian, seharusnya pada kejaksaan dan pengadilan-pengadilan atau lembaga-lembaga administrasi seperti ini. Seperti itu. Upaya hukum apa lagi yang akan dilakukan? Ya kami pasti dong, karena kami kecewa dan kami tidak bisa terima. Kami sampai PT UN nanti. Saya katakan nanti kami akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut. Itu kan kami katakan tadi. Ya seperti itu. Apa biasa saja itu Pak, penolakannya itu tanpa alasan Pak? Ya tadi seperti itu. Kami sudah memprediksi sejak awal. Seolah-olah ngegas gini. Sudah kebaca dan kami sudah terbiasa di sidang-sidang seperti sidang-sidang di PN dan sebagainya itu seperti itu. Jadi seolah-olah objektif dan sebagainya, akhirnya zong seperti ini. Itu sudah terbiasa. Jadi kami tidak kaget.
kami Pak Azam, Kurnia, kemudian Fitran, Burhan ini sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Pasti putusannya akan mengecewakan dan benar-benar artinya melukai, artinya menciderai keadilan, rasa keadilan rakyat Indonesia. Itu jelas. Kan Pak Bona tuh masih ada beberapa sidang lagi Pak, beberapa perkara lagi. Ya, Kira-kira ya ada kemungkinan prediksi saya ada hal yang sama, ya kan? Artinya seolah-olah objektif dan sebagainya dalam di pertimbangannya tadi itu dibacakan seolah-olah adalah kita adalah yang paling yang benar, mereka yang punya kesalahan, tapi pada akhirnya tidak sesuai dengan pertimbangan itu putusannya. Kami juga kaget, ya tapi kami masih menghargai karena ini lembaga pengadilan. Hanya kami akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut, itu jelas. Barangkali Bang Azam mau nambahin? Ya, kalau saya Kurnia. lebih pada sistem bahwa di akhirat itu ada ancaman. Dan pasti mereka itu akan mati dan akan dipertanggungjawabkan, minimal dikubur gitu loh ya. Karena kalau kita mau bicara peraturan apa? Mau dibicarakan semuanya equality before semuanya hilang. Tidak ada persamaan di depan hukum. Kalau sudah menyangkut nama Jokowi, tidak akan pernah bisa mencari keadilan ya. Mau mencari hakim yang objektif, yang benar-benar menegakkan keadilan. Zong. Bu Kurnia? Tambahan ya, saudara-saudara dan tanah air bagi persidangan keputusan ya perkara nomor 049 antara peneliti internasional ya yang sebagaimana terdokumentasi pada Scopus ya Elsevier itu dan memerlukan data ini. Dan tentunya bukan orang sembarangan begitu dan keputusannya seperti kata Bang Alka tadi zong ya. Kenapa dibilang zong? Jadi majelis mengakui bahwa data tersebut tidak dikuasai oleh pihak Andri. Jadi ini dibenarkan begitu. Nah seharusnya dari kondisi fakta-fakta persidangan yang kami terima keputusan hari ini harusnya linear, coherence, gitu. Tidak ada perbedaan begitu ya kan. Nah tetapi itu tadi semangat di awal tapi di akhirnya mengecewakan. Persidangan-persidangan di pengadilan negeri yang sudah kami lalui hampir 4 tahun ini semua membuahkan kepedihan dan kekecewaan. Semua rata-rata hakim sebelum masuk ke dalam pokok perkara selalu NO, dan NO. Kami mulanya mengira bahwa peradilan di Komisi Informasi Publik ini akan berbeda begitu. Dan sempat kami memuji karena mereka clean, clear, dan berkeadilan. Tapi apa boleh buat, hari ini inilah faktanya. Ini menjadi catatan ya, betapa pentingnya sebenarnya persidangan ini karena ini merupakan pretensi atau merupakan gambaran tentang kondisi hukum kita pada hari ini. Nah oleh karena itu saya kira benar yang dikatakan oleh Ahana Heron ya bahwa the bureaucracy, the rule of nobody. Tidak ada pertanggungjawaban di situ. Nah, oleh karena itu, apabila pada hari ini pemerintahan tertinggi Bapak Prabowo Subianto sedang melakukan percepatan reformasi, maka menurut saya lakukan percepatan reformasi kepada semua lembaga publik yang tidak menunjukkan pertanggungjawaban dan tidak melayani rakyat secara baik dan benar. Banyak anak bangsa lain yang mampu dan berkeinginan untuk menjadi pejabat publik yang lebih bertanggung jawab. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih, Bu Pak. Terima kasih.